갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan bahagia selalu. Hari ini seperti biasa, aku mau share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini tepatnya di hari Kamis siang kemarin ya. Jadi ini aku lagi di kantornya Pak suami. Kebetulan hari ini ada acara arisan Dharma Wanita ya. Nah ini acaranya udah dimulai. Di sini aku nggak banyak ambil video ya teman-teman. Nah di sini aku duduk bareng Kak Irma, Kak Santi, dan di sebelahnya sebenarnya ada Kak Diba, tapi Kak Dibanya nggak kelihatan ya. Nah ini aku skip ya teman-teman. Ini aku udah selesai arisan. Ini sekitar jam 4:30 sore gitu. Dan tadi waktu acara dimulai, anak-anak itu sama Pak suami ya. Sebenarnya bukan aku titipkan, tapi memang anak-anak itu nggak mau aku ajakin ke dalam. Jadi ya udah, anak-anak itu di ruangan kerjanya Pak Su ya. Nah, di sini karena Pak suami masih ada kerjaan, jadi di sini aku nunggunya di luar sama si kecil. Sementara untuk si abang itu masih di ruangannya Pak Su ya. Nah, jadi ini aku sebenarnya mau minta pulang duluan gitu ya teman-teman, karena udah ada sekitar setengah jaman gitu nungguin Pak Su. Jadi akhirnya aku minta kunci dan aku pulang naik becak gitu. Nah ini aku lanjutkan, ini aku udah sampai di kontrakan aku. Di sini aku ambil jemuran tadi pagi ya. Jadi tadi pagi kan aku nyuci ya teman-teman. Terus ini udah kering, jadi ini aku angkatin aja. Nah di sini aku sengaja belum ganti pakaian karena biasanya kalau aku udah ganti pakaian, aku itu suka pakai baju daster ataupun pakai lengan pendek gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat video nggak mungkin juga ya kan kita memakai lengan pendek ataupun pakai baju daster gitu ya teman-teman. Nah jadi biar sekalian kotor juga ya. Jadi di sini aku juga sambilin buat video gitu teman-teman. Nah tadi untuk si pakaiannya udah aku masukkan ke dalam rumah. Ini tadi sebelum pergi arisan aku itu sempet nyuci bajunya Pak suami sama baju si abang. Ini banyak banget pakaian putih. Jadi memang biasanya kalau di hari Senin sama di hari Selasa Pak suami itu kerjanya pakai baju putih ya teman-teman. Dan untuk si abang biasanya kalau di hari Senin sampai di hari Selasa memakai baju putih sama celana merah. Nah ini anak-anak minta jajan gitu, padahal ini Pak suami baru aja sampai. Nah jadi ini mau dibawa ke kedai gitu ya, atau ke warung gitu sama Pak Su. Oke, di sini untuk videonya aku lanjutkan di keesokan harinya. Ini sekitar jam 9 pagi. Ini aku mau masak ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan untuk bahan-bahannya. Nah, hari ini aku mau masak hati daging. Jadi ini untuk hati dagingnya sebenarnya udah lama banget di kulkas ya. Aku tuh bingung mau dimasak apa ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya aku juga enggak terlalu suka sama hati daging. Jadi ini nanti yang makan itu Pak suami ya. Nah, di sini mau aku masak semur ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya bumbu semur apa-apa aja. Nah, ini untuk si minyak gorengnya udah panas. Jadi di sini aku cemplungin aja bumbu yang udah aku blender. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku gunakan serai, daun salam sama daun jeruk. Nah, ini aku tambahi sedikit lada ya teman-teman. Nah ini karena bekas blenderannya itu masih ada sisaan, jadi aku kasih air sedikit biar nggak mubazir ya. Nah ini untuk airnya bisa disesuaikan selera aja ya teman-teman, karena di sini aku suka dia itu berkuah ya semurnya, jadi aku banyakin. Nah di sini untuk kecapnya aku pakai sasetan gitu karena kecap botolannya udah habis ya teman-teman. Dan kebetulan juga kita belum belanja bulanan, jadi ini tadi aku baru beli juga di warung.
Nah, untuk dagingnya, kok daging, hatinya ya, untuk hatinya udah aku masukin. Nah, ini juga aku tambahi bumbu rempah-rempah yang untuk ngesop itu ya teman-teman, yang harganya gopean gitu. Terus ini aku tambahi sama saus tiram sedikit biar rasanya itu makin mantul. Jangan lupa juga dikasih perbumbuan seperti biasa, gula, garam, sama kaldu. Untuk rasanya bisa disesuaikan aja selera masing-masing. Nah, ini pas aku icip-icip ternyata kurang manis ya teman-teman. Jadi biasanya aku itu kalau masak semur suka yang manis gitu ya. Nah, jadi ini aku tambahi gula sedikit ya, sekitar 2 sendok kecil gitu. Terus ini aku cemplungi si telurnya. Di sini aku gunakan 3 buah telur aja. Nah, ini aku tunggu sampai dia betul-betul masak ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini aku skip ya. Ini udah matang teman-teman dan seperti ini bentuknya. Nah, ini aku mau salin dulu ke dalam piring. Oh ya teman-teman, hari ini masak apa? Boleh komen ya di bawah. Mana tahu masakan teman-teman bisa jadi inspirasi menu harian setiap harinya untuk aku ya. Nah teman-teman, ini alhamdulillah udah kelar untuk masakan hari ini. Jadi hari ini aku cuman masak satu menu aja, karena lauk kemarin itu masih ada sisaan sedikit lagi ya teman-teman. Untuk telur puyuhnya tadi aku nggak ada masak. Tadi tuh udah aku rebus juga, udah aku kupasin. Jadi tadi tuh aku sisain untuk si kecil ya. Jadi biasanya si kecil atau si abang itu suka banget sama telur puyuh. Nah, ini lanjut setelah aku masak. Di sini aku mau ngebersihi dapur aku. Ini aku ngelapnya tuh pakai Mister Muscle ya teman-teman. Nah, untuk area dindingnya ini tuh berminyak banget, banyak banget bekas percikan minyak-minyak gitu ya, bekas bumbu-bumbu tumisan. Pokoknya ini harus rajin-rajin dibersihin gitu ya teman-teman. Soalnya kalau nggak rajin itu bakalan berminyak banget dan bakalan makin numpuk gitu ya. Nah, untuk area kompornya ini aku bersihin juga. Terus ini untuk tungkunya mau aku cabut, jadi biar di bagian pinggirnya itu juga bersih ya. Nah, jangan lupa juga ini di bagian kompor yang paling bawah aku bersihkan juga. Nah, ini aku kembalikan lagi si tungkunya. Nah, ini tiba-tiba si kecil dateng. Dia tuh barusan aja makan telur puyuh ya, tapi telur puyuhnya nggak habis. Dan dia ini laporan katanya tuh BAB. Jadi dia tuh minta di bersihkan gitu. Tapi di sini aku mau selesaikan dulu kerjaan aku. Jadi nanti kalau udah kelar baru aku ngurusin anak-anak ya teman-teman. Nah, tadi aku juga udah sempat nyuci piring, tapi pas aku nyuci piring aku nggak ngerikot gitu. Nah, ini untuk bagian dinding deket wastafel aku lap-lap juga. Nah, alhamdulillah ini aku udah kelar bersih-bersih dapur. Lanjut, ini aku mau masak nasi. Jadi tadi pas aku lihat Magicom ternyata nasinya itu udah habis. Dan ini aku masaknya sekitar 2 mok gitu. Dan ini seperti biasa juga, aku kalau nyuci berasnya itu sekitar 3 kali ya teman-teman. Nah, untuk airnya biasanya aku selalu ngukur pakai jari tangan ya. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang samaan ya seperti aku. Kalau masak nasi mengukur airnya itu selalu pakai jari ya kan. Oke, ini udah kelar ya teman-teman. Lanjut, ini mau aku masukkan ke Magicomnya, dan jangan lupa juga untuk diceklekkan ya. Aku pernah tuh ya teman-teman, udah aku masukkan ke Magicom, udah aku colokkan, tapi ternyata belum diceklekkan gitu ya. Jadi sampai berjam-jam ternyata si nasinya itu belum matang ya teman-teman, karena kita lupa nyeklekkan gitu. Oke, ini lanjut lagi ke video. Nah, ini pas aku ke kamar ternyata kamarnya udah berserakan lagi ya. Sebelumnya ini udah aku bersihkan, udah aku rapikan juga, udah aku pel, tapi pas aku lihat ternyata pita-pita si Ade, ikat rambutnya si Ade itu udah berjatuhan lagi dibuat si Ade ya teman-teman. Nah, jadi di sini mau aku kumpulin dan aku masukkan lagi ke tempatnya ya. Nah, jadi ya seperti ini ya teman-teman, kalau punya anak kecil kadang rapi, kadang enggak ya, tapi kebanyakan enggaknya ya kan. Oke, ini udah kelar. Lanjut, ini aku mau ngelipati pakaian yang kemarin ya teman-teman. Jadi pakaian yang semalam sore aku angkatin, aku itu belum sempet
ngelipatin. Dan sebenarnya ini banyak banget setrikaan aku mau nyetrika tapi masih agak-agak mager gitu ya. Nah teman-teman, ini nggak terasa video aku ternyata udah di akhir. Di sini aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Semoga di video aku ada yang bisa diambil manfaatnya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Terima kasih.